Kenalkan, nama saya Hapsari Chandra Dewi. Saya pemilik usaha dari warung gudeg Koyor Mercon Sumringah yang beralamat di Jalan Siwalan nomor 50 Kerten, Laweyan, Surakarta. Kalau merintisnya itu kita dari nol ya. Waktu itu COVID itu. Makanya kita ada ikon di depan itu berdiri sejak pandemi, karena memang benar-benar kita berdiri sejak pandemi. Pada waktu itu saya dulu mengurusi bisnis keluarga batik keluarga saya, sering pameran di luar kota gitu. Kemudian ada pandemi, kami tidak bisa pameran di luar kota. Akhirnya saya juga kurang kegiatan. Kemudian saya punya modal sedikit. Saya coba-coba untuk merintis usaha kuliner, dan kebetulan pada waktu itu tujuan saya, karena banyak yang di PHK, saya pengen mencoba membuka ladang pekerjaan kepada mereka yang di PHK. Jadi saya buka kecil dulu itu di Sumber, di kecil sih, outlet kecil gitu. Saya ngontrak di situ awalnya. Kemudian ternyata gayung bersambut, saya warungnya banyak yang peminatnya, bahkan banyak yang bilang ini warungnya enak tapi parkirnya kurang. Kemudian saya mencoba mencari tempat yang lebih nyaman, akhirnya di sini. Karena memang saya pecinta kuliner, saya suka jajan. Jadi kalau misalnya saya jalan-jalan tuh pasti saya tuh mesti wisata kuliner. Dan saya tuh dulu tuh kuliahnya di Jogja, Mas. Dan saya favoritnya tuh gudeg. Jadi saya pengen menciptakan gudeg, pengen menjual gudeg yang punya selera khas Solo, cuman rasanya pedes gitu. Makanya ada gudeg Koyor Mercon. Mercon tuh kan pedes gitu. Awalnya dari mama saya juga suka masak, kemudian dibantu sama karyawan dulu, dan sekarang akhirnya juga untuk resepnya memang dari ibu saya. Sekarang sudah diturunkan ke saya. Karena saya berpikir usaha apa sih yang sekiranya masih bisa berjalan di saat pandemi, paling ya kuliner. Saya waktu itu memang awal buka itu benar-benar kita besok buka itu malamnya PPKM pertama diumumkan. Itu benar-benar terjadi. Kemudian saya kan punya banyak komunitas, gabung komunitas kayak olahraga, lari gitu-gitu, Mas. Jadi awalnya memang teman-teman komunitas yang membantu saya untuk mempromosikan itu. Jadi awalnya memang saya dari mulut ke mulut. Saya cuma punya 2 pegawai waktu itu. Terus mereka juga teman-teman saya tuh saya tawarin mau, akhirnya saya pertama tuh kirim-kirim dengan mengirimkan makanan gitu. Jadi karena orang-orang nggak bisa datang makan di warung saya, jadi saya gimana caranya makanan itu bisa laku gitu ya. Ya saya tawarkan lewat WA grup gitu-gitu, dan teman-teman komunitas yang sangat support sih pada waktu itu. Kemudian dari mulut ke mulut, dari teman-teman, dari itu, makanya saya sampai sekarang masih bertahan. Sajian khas Nusantara ya, jadi nggak cuma gudeg, tapi kita ada seperti makanan-makanan khas Nusantara kayak rawon ada, kemudian lontong opor, jenang tumpang, ketan bubuk juruh gitu, yang benar-benar cita rasa khas Indonesia gitu. Kenapa seperti itu? Karena kan saya awalnya memang di sana itu bukanya cuman gudeg sama bubur tumpang sama ketan juruh, tapi kita sekarang pindah di tempat yang lebih besar, otomatis pelanggan tuh kadang kan membawa anak-anak, nggak mungkin dong makan nasi gudeg, pasti ada menu lain seperti yang bisa masuk di lidah anak-anak apa ya. Saya berpikir seperti itu, paling ya ayam goreng, sop-sopan, ada sop iga bakar, seperti itu sih.
Kalau konsepnya kita rumah makan keluarga, jadi kita pengennya orang makan di sini itu seperti makan di rumah sendiri. Kemudian membawa pengalaman makan di sini tuh makannya enak, tempatnya bersih, nyaman, kemudian memberikan pengalaman yang berkesan sih, pelayanannya bagus, sumringah. Makanya kita beri nama sumringah karena kita pengen mereka setelah habis makan di sini tuh merasa senang gitu, pelayanannya bagus, menyenangkan gitu. Kalau gudeg koyornya satu porsinya itu 25.000. Kalau yang spesial itu sudah komplit dengan suwiran, tahu, telur itu 34.000. Jadi masih terjangkau sih Mas. Kalau kita pengen menyasar konsumen menengah sampai ke atas Mas. Dan alhamdulillah kita juga sudah sering mendapat pesanan-pesanan nasi box dari Pak Jokowi juga. Jadi alhamdulillahnya kita dipercaya juga sih untuk jika ada acara gitu pasti kebutuhan konsumsi kita dihubungin gitu. Kita pernah dapat itu 1.500 box dari Mas Gibran untuk acara pernikahannya Mas Kaisang. Suka dukanya lebih ke SDM sih Mas. Kadang-kadang memang SDM itu sangat tricky dan sangat ini ya, kalau misal di usaha itu sumber daya manusia tuh sulit gitu. Maksudnya supaya seperti yang kita mau itu kan sulit gitu. Kita ada di Instagram, Facebook ada. Untuk Instagram kami Gudeg Koyor Sumringah. Facebooknya juga sama Gudeg Koyor Sumringah gitu. Kalau dari pengunjung rata-rata reviewnya masakannya enak, kemudian tempatnya bersih, pelayanannya bagus, seperti itu Mas untuk reviewnya gitu. Dan kita itu punya seperti jika Anda mendapatkan Anda bisa mendapatkan free ketan bubuk juro jika mereview jujur di Google ini gitu. Jadi memang itu sarana saya supaya saya itu mungkin nggak setiap hari di sini ya, tapi saya bisa melihat bagaimana kinerja karyawan saya dengan review Google dari pelanggan seperti itu. Jadi saya pengen memang ya enggak apa-apa reviewnya berapa aja saya terima, nanti mendapatkan ketan free ketan gitu sebagai untuk bonus gitu. Jadi di situ tuh saya bisa melihat jika ada review yang misalnya kurang baik gitu, saya pasti briefing bersama gitu sih. Terus kita juga sering ikut acara kayak basar gitu sih Mas gitu. Kayak pameran kuliner gitu yang kemarin itu kita alhamdulillah bisa ikut di Inacraft di Jakarta. Jadi kita benar-benar bawa gudeg kita ke Jakarta, ke JCC gitu. Dan alhamdulillah mereka juga senang dan banyak respon positif. Mereka kalau datang ke Solo malah banyak yang datang berkunjung ke warung kami. Banyak yang ngira juga ini di Jakarta ada enggak gitu, dikiranya ada di Jakarta gitu sih. Iya, itu benar-benar sangat-sangat ini ya, luar biasa. Kerjanya itu luar biasa karena kita bawa etalase, bawa gudeg kan nggak mungkin kita masak di sana Mas gitu. Terus bahan-bahan dari sini semua gitu. Kita operasional buka jam 7 sampai jam 9 malam. Setiap hari nggak ada tutupnya sih. Kalau omsetnya itu kurang lebih ya 50 porsi lebih sih. Itu belum dengan yang besek-besek gitu sih. Weekend lebih sih Mas, 100 lebih. Ya kita menyediakan paket oleh-oleh kayak besek gitu, untuk hampers gitu, untuk hantaran gitu. Kemudian ada paket catering juga, dan alhamdulillah pernah juga kita diminta untuk menjamu Pak Menteri Kesehatan juga di RSUP, sering sih. Mas Rio Haryanto pernah juga, kemudian
Ini adiknya Pak Jokowi, Bu Ida pernah. Gitu. Harapan saya resto ini bisa berkembang sampai banyak cabangnya, bisa membuka lapangan kerja yang banyak juga, karena memang dari awal, dari nol, saya memang tujuannya seperti itu, Mas. Jadi warung itu dibuka itu, tujuan saya itu, ini warung jadi tempat kita bekerja bersama, gitu. Jadi bukan saya aja, tapi teman-teman di sini juga mencari rezeki bersama di sini, gitu. Awal memang buka seperti itu. Jadi saya pengennya warung ini banyak cabangnya di Solo maupun di luar kota nantinya, gitu. Tipnya kalau dari saya sih, kalau misal mau usaha itu niatnya itu harus benar dulu. Niatnya apa? Kalau niat saya sih tidak, ya mungkin kita benar memperkaya diri, tapi niat pertama saya membuka lapangan kerja. Jika kita membuka, niat kita benar, pasti nanti usaha kita akan dilancarkan. Monggo, jika Anda kangen masakan-masakan khas Nusantara, monggo mampir di Warung Gudeg Koyor Mercon Sumringah.